Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Buatlah aku pahami, maka ku pegang teguh. Kan ku pelihara Taurat-Mu Tuhan di dalam hatiku. Biar ku hidup turut petunjuk, karena ku suka perintah-Mu. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Condongkanlah hatiku pada peringatan-Mu, lalukanlah mataku ya Tuhan dari hal yang hampa. Hidupkan aku pada jalan-Mu yang Kau tunjukkan padaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu 6 September tahun 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Dan sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan NKB 4 ayat 1 sampai 3, nyanyikanlah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama mari kita nyatakan bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung oleh karena pertolongan kita yang adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan itu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu tanggal 6 September ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu bagaimana kita bisa menjaga sesama kita,
saudara yang menjaga dengan kasih. Itulah tema yang akan bersama kita renungkan, dan sebelumnya mari kita melihat seperti apa yang disampaikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan pengakuan dosa kita, dan saya memberikan kepada Bapak Ibu sekalian secara pribadi untuk menaikkan pengakuan dosa ini di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan segala pengakuan dosa kami yang kami nyatakan di hadapan Tuhan
dalam kesadaran penuh bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang merindukan untuk supaya Tuhan terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Maka ya Tuhan, inilah pengakuan kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bersama kita berdiri, kita akan mendengar akan berita anugerah melalui surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami ingin mengikut Engkau dalam setiap keadaan yang ada,
Dan oleh karena itu tolonglah kami, pimpin dan bimbing kami dengan hikmat Tuhan, terlebih juga dengan firman yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Oleh karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman-Nya, memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang pemuda yang telah bekerja mapan dengan berbagai macam fasilitas yang didapat dari tempat bekerja, termasuk kendaraan dinas. Dan tentu bahwa apa yang dia capai itu menyenangkan tidak hanya dirinya, juga kedua orang tuanya. Dia masih muda, saudara. Setelah dia lulus dari bangku kuliah, dia dapatkan pekerjaan itu dan fasilitas pun juga terjamin. Hingga suatu hari ayah dari sang pemuda itu datang dan berkunjung ke rumahnya, dan dia melihat ada sesuatu yang menurut sang ayah itu kurang tepat, yaitu bahwa sang ayah melihat kendaraan dinas yang dia pakai itu tidak terawat dengan baik, kotor. Dan akhirnya sang ayah itu menegur, "Nah, kamu itu mendapatkan kendaraan dinas, itu sudah enak loh. Kamu tidak perlu untuk bingung dalam menjalankan tugasmu. Belum lagi kamu juga mendapatkan gaji yang cukup untuk hidupmu. Apalagi kamu masih sendiri, belum menikah. Mbok ya, kendaraan itu kan kotor. Cobalah dicuci. Jangan dibiarkan kotor. Bagaimana kalau kendaraan itu tidak kamu rawat dan suatu ketika hakmu untuk memakai kendaraan dinas itu dicabut?" Tapi sang anak ini, saudara, tidak segera menanggapi, dan ayahnya kemudian melanjutkan perkataannya. "Kamu tahu, motor kita yang tidak terpakai itu, dulu pernah ada 2 orang yang sekaligus yang meminta kepada ayah untuk meminjamnya. Dari 2 orang itu kalau ayah lihat, yang lebih membutuhkan itu si A.
Tetapi karena ayah juga tahu bahwa si B ini punya karakter yang baik dan bahkan si B ini akan lebih tertib untuk merawatnya, ya ayah pilih untuk meminjamkannya kepada si B. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sang ayah ini katakan tampak sederhana. Dia bicara soal kendaraan dinas. Bisa jadi bahwa sang anak akan melaksanakan nasihat ayahnya atau tidak, ya kita tidak tahu begitu. Tetapi sekalipun tampak sederhana, tetapi apa yang sang ayah sampaikan, teguran itu mengandung sebuah makna yang sangat penting. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, tentu seharusnya kita bisa berterima kasih. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan, menyampaikan, tetapi bagaimana kita merawat sebaik-baiknya. Dan mungkin juga belum tentu bahwa sang empunya, sang pemberi itu akan meminta kembali akan pemberian itu. Tetapi mau tidak mau atau paling tidak, kita menghargai sang pemberi itu dengan kita merawat dengan baik. Supaya fungsi itu akan tetap dan terus berlanjut. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti contoh kendaraan dinas tadi, ya, sekalipun tidak pernah dicuci, kemungkinan kendaraan juga tidak akan diminta kembali oleh sang pemberi kerja. Namun, kalau pada saatnya karena kurang perawatan kendaraan itu tidak bisa dijalankan dengan lancar, ya itu akan menjadi sebuah hambatan, akan menjadi penghalang oleh karena ketidakteraturan untuk merawat, dan bahkan bukan tidak mungkin itu akan mempermalukan si pemuda tadi oleh karena kendaraan sudah dipinjam, sudah diberi gratis, sudah dibiayai, tapi kelihatan kotor. Mungkin itu akan mempermalukan si pemuda tadi karena kotornya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa kesalahan itu adalah sebuah pengalaman sesungguhnya, sekaligus sebuah pelajaran yang berharga. Tetapi kembali pada kuncinya adalah ketika seseorang yang bersalah itu menyadari kesalahannya, mau mengintrospeksi, mengkoreksi, memperbaiki kesalahannya. Tapi sebaliknya, kesalahan itu akan menjadi batu sandungan bagi dirinya kalau dia tidak berubah. Kalau dia tidak menyadari akan kesalahannya, dan tentu bahwa dengan cara pandang, cara berpikir, menyikapi dalam sebuah kesalahan, itulah yang akan menampilkan atau menjadi cerminan tentang siapa diri kita. Kesalahan bisa secara pribadi, tapi juga ada kesalahan yang kemudian mengakibatkan melukai dan menyakiti orang lain. Bisa jadi dengan perkataan menyinggung perasaan orang lain, merendahkan orang lain, atau tindakan yang menyakiti hati orang lain. Tapi ketika kita menyadari akan sikap kita, akan tindakan kita bahwa itu melukai dan menyakiti orang lain, maka sedianya kita meminta maaf dan berdamai. Tapi tidak dengan mudah kita kerjakan. Tidak mudah untuk kita mengakui kesalahan, bahkan meminta maaf akan orang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita melihat di sana bahwa gambaran tentang gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus. Gereja yang tidak terdiri dari orang-orang yang sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan dan orang-orang yang sedang dan terus-menerus dalam kehidupan pertumbuhan dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu kesalahan dan bahkan kejatuhan dalam dosa itu bisa saja terjadi pada orang Kristen. Maka ketika itu terjadi, tugas sesama kita adalah menasehati dan membimbing untuk melakukan pertobatan. Bagaimana kita menegur, bagaimana kita menasehati. Tuhan Yesus memberikan petunjuk sebagaimana dalam bacaan kita.
Bahwa teguran dan nasihat itu haruslah dilakukan dengan kasih, dengan bertahap. Hendaklah dilakukan antar pribadi seorang dengan yang berbuat salah. Dan ketika hal itu tidak ditanggapi, dihadirkan saksi dan lain sebagainya. Kemudian dari teguran para saksi yang tidak tanggapi, baru kemudian orang tegur dalam pertemuan jemaat dan seterusnya. Nah, kalau kemudian seseorang tidak bisa menerima teguran, tidak ada kerendahan hati dalam dirinya, seorang tidak akan bisa menegur dan semangat pemulihan itu tidak akan ada. Seorang tidak akan peduli dengan yang lain dan bahkan kalau tidak menyadari dalam persekutuan, jemaat tidak bisa saling memelihara satu dengan yang lain. Maka yang terjadi adalah perselisihan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ajakan yang kita baca mengajak kepada kita untuk kita memperhatikan seorang dengan yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana perjalanan keselamatan yang kita tidak bisa jalani secara sendiri. Kita ada dalam perahu yang sama, mengarungi lautan dengan berbagai macam gelombang dan arus yang ada. Kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita berhadapan dengan dampak yang terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam tantangan yang sama, dalam perjalanan keselamatan yang sama, kita tidak bisa acuh seorang dengan yang lain. Kita tidak bisa tidak peduli dengan orang lain. Betul bahwa kita menjadi pemelihara tanggung jawab keselamatan yang kita terima secara pribadi. Tetapi pada saat yang sama kita sebagai sesama orang percaya, kita diminta untuk bertanggung jawab, untuk saling mendukung, saling memelihara dan saling menjaga. Supaya kita boleh bersama-sama mencapai pelabuhan abadi dalam perjalanan kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana kasih kita itu menjadi hal yang tidak boleh untuk kita tinggalkan ketika kita berbicara untuk menegur sesama kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini sebagai orang yang paling benar, sehingga kita tidak mau ditegur. Atau sebaliknya, kita menegur dengan cara yang tidak sopan, menyakitkan. Tapi hendaknya dikatakan di sana, kita dengan rendah hati, kita mengakui dan kita justru berterima kasih ketika ada orang yang menegur karena kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bersama, mari kita jaga, mari kita pelihara dengan hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan penuh kasih. Bersama kita akan terus belajar bagaimana Tuhan menghendaki sesama saudara untuk saling menjaga dengan kasih. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, ajarlah kami ya Tuhan untuk kami selalu membangun kasih di antara kami, dalam persekutuan kami, dalam persaudaraan kami. Kami menyadari dengan sungguh bahwa ada keterbatasan, ada perjumpaan yang terbatas, tetapi tidaklah menghalangi semangat kami di dalam doa untuk saling mendoakan, di dalam perjumpaan untuk kami boleh saling menegur, mengingatkan, menyapa dengan kasih. Bahkan ketika kami tahu ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami boleh menjadi penolong dan penghibur bagi saudara-saudara kekasih kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, dalam persekutuan kami, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami yang sakit, kami yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya kami tidak pernah berhenti dan menaruh harap dan percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Biarlah semangat dan iman percaya setiap kami yang ada dalam pergumulan mengarahkan hati kepada Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan, kiranya terus dinyatakan dan terus dikumandangkan. Dan bersama juga dengan keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kesabaran, ketelatenan, bahkan dengan kesukacitaan mendampingi, merawat, mengasihi setiap saudara yang ada dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap aktivitas persekutuan kami selaku gereja-Mu, kiranya Tuhan menolong dan terus menyatukan kami, terus membangun kami dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kami, membuat kami selalu bersama-sama, saling menopang, saling mengisi, saling melengkapi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Bahkan dalam kerinduan kami untuk kami boleh beribadah secara onsite, kiranya Tuhan tolong dan berkati kami bersama dengan majelis jemaat di tengah situasi Kota Tuban yang masih perlu dalam perjuangan bersama untuk melewatkan diri dari penderitaan oleh karena COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan pemerintahan Kota Tuban dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala kebijaksanaan yang diambil semua adalah untuk kesejahteraan dan hidup bangsa dan negara kami, untuk kota kami Tuban. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa yang akan bersama kami nyanyikan. Jangan
Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan atas persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban AC 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan dari NKB 18181A ayat 1, Tuhan ambil hidupku. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, setiap jemaat-Mu, Gereja Kristen Indonesia di Tuban, begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang telah menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami, agar supaya dalam setiap kehidupan kami selalu bersandar menurut sesuai dengan firman-Mu saja Bapa. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya persembahan ini dapat berkenan padamu dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.